Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Hari ini kita ada talk show, namanya adalah Si Dilan, Si Bakul Njajah Deso Milankori. Talk show ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan UMKM dan Dinas Koperasi UKM DIY. UKM DIY dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Memang sekarang bukan saatnya bersaing tapi bersanding, kolaborasi. Iya nggak sih? Bersanding dan berkolaborasi, Kolaborasi. bersinergi. Kalau Bu Kadis itu bilangnya bukan berdaya saing lagi tapi berdaya saling. Betul sekali. Gitu. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal kolaborasi nih. Pemberdayaan ekonomi rakyat lewat optimalisasi sektor pariwisata berkelanjutan gitu. Ya ini luar biasa dan kita pengen ngobrol-ngobrol soal wisata dan UMKM ya Mbak Marta. Karena sangat-sangat terkait erat ini antara UMKM dan pariwisata. Betul. Jadi kalau kemarin Gusti Bendoro juga udah keliling-keliling melihat banyak sekali tempat gitu. Boleh dong Gusti di awal-awal ini kita pengen tahu sebenarnya kalau rencana repackagingnya pariwisata Jogja itu mau seperti apa sih Gusti? Mau dibawa kemana nih kan? Kayaknya Gusti Bendoro ini membawa nafas baru sekali ya. Iya. Membawa nafas baru untuk pariwisata Jogja ini mau di repackaging mau seperti apa sih Gusti? Ini karena kelamaan di Kulon Progo, nafas saya tuh baunya durian sama pete, Mas. Nggak tahu aja setiap kali kita pulang tiap minggu itu selalu baunya durian sama pete, Mas. Wah enak itu Gusti. Nah, ini memang pariwisata menjadi visi dari Ngesodalem. Pertama adalah bagaimana desa wisata itu lebih sustain gitu ya. Kata kuncinya adalah di situ dan terutama di 3 desa di 3 kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo ini menjadi prioritas bagi Ngesodalem untuk desa wisatanya bisa berkembang gitu ya. Nah, tentunya Jogja ini kan desa wisatanya itu walaupun desa wisata tapi berbasis budaya. Sehingga desa wisata dan desa budaya itu harus jalan bareng supaya negatif impact terhadap lingkungan, terhadap budaya itu bisa diminimalkan dengan adanya desa budaya. Oke, dan budaya sendiri sebenarnya banyak ya cakupannya ya, tidak hanya kesenian ya. Betul. Tidak hanya tarian, tidak hanya karawitan, tapi dari segi bagaimana cara masyarakatnya menyambut satu sama lain, gotong royongnya, lalu agama itu juga masuk di dalam budaya. Jadi semua hal sebenarnya yang berkaitan dengan hidup manusia itu masuk budaya sekali gitu kan. Iya. Dan ini langsung aja Mas Awan, kesannya Gusti sendiri pada Kulon Progo yang nantinya menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dibawa dipromosikan juga Gusti ke Jerman. Oh iya betul. Ini kira-kira itu apa nanti yang akan disampaikan ke masyarakat luar sana? Ya, minggu depan izin Pak Bupati saya ke Jerman ke acara Indonesian Frankfurt Festival di mana saya di sana membawa atas nama Badan Promosi untuk mempromosikan daerah istimewa Jakarta. Nah, tentunya pertama tadi saya sudah membahas gitu ya dengan pihak dari Angkasa Pura bahwa ini akhir tahun itu ada proyeksi ada langsung dari Thailand masuk ke Jogja lewat dia. Apalagi tahun depan Turkish Airlines lagi masuk ke Indonesia, ke Jogja gitu ya, bandara kita. Apalagi tadi Pak Pandu barusan bicara bahwa Jogja dapat the best airport ya. Wih, The tepuk best tangan dong, airport. tepuk tangan dulu. Wih, luar biasa. Di sana. Selamat Luar Pak Pandu. biasa. Selamat ya Pak. Iya, Derek the Binga. best airport di Southeast Asia. Ini kan luar Wow, biasa dan iya. itu tadi
sempat cerita penjuriannya itu memang secara rahasia dan ini besok hari Senin harus berangkat untuk menerima penghargaan itu. Nah ini kan berarti Jogja, Kulon Progo sendiri khususnya itu sangat potensial. Nah bagaimana nanti dari Kulon Progo ini nanti yang menjadi hub dari airline kemana-mana ini bisa menahan wisatawan di sini. Ya kita tidak muluk-muluk 24 jam lah. Nah itu harus butuh proses, tapi paling tidak 6 jam dulu lah di sini. Menahan mereka di sini, melihat budayanya orang Kulon Progo yang luar biasa Pak. Hanya Kulon Progo yang bisa ngajak saya bajak sawah loh Pak. Wih, tepuk tangan dong. Saya bajak sawah 3 hektar loh. Cuma 3 menit Pak. 3 menit Pak. Nah, sampai detok-detok tadi pagi saya sama Mbak Marta itu marut sepatu Pak. Bukannya marut kelapa, kita berdua marut sapu. Marut, iya, Sepatu. marut sepatu Pak. Karena hujan kan, tapi ini memang luar biasa. Desa wisatanya penuh dengan potensial gitu Pak. Tetapi memang ayo harus perlu kita arahkan benang merahnya bagaimana dan ini luar biasa. Gerakannya itu dan antusias masyarakat di desa wisata itu luar biasa gitu. Terutama rekan-rekan generasi mudanya sudah mulai tertarik. Nah ini potensi yang tinggal dikomporin aja nanti akan meledak Pak. Kalau misalnya ngomongin soal ujung tombak dan wisata itu kayaknya memang butuh ekosistem ya Mbak Marta. Betul. Ya. Butuh ekosistem yang tercipta dengan baik gitu dan itu juga diciptakan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu. Kalau dari Pak Bupati sendiri Pak, ini untuk kebijakan dari Kulon Progo sendiri untuk menciptakan ekosistemnya nih untuk mendukung tadi Gusti Bendoro ini udah tinggal dipoles nih. Nah ini kalau kebijakannya sendiri bagaimana? Ya, saya ingin melihat pariwisata dalam konteks yang lebih makro terkait dengan sektor-sektor yang lain. Kalau kita melihat Kulon Progo, kita melihat DIY, ini seperti Pak Pandu katakan adalah seperti ibaratnya itu pesawat, Pak. Pesawat itu kita lihat punya sayap. Sayapnya itu adalah sayap kebudayaan. Oke. Ya, sayap ada depan, di belakang. Itu adalah sayap kebudayaan. Kelihatannya itu kebudayaan itu rigid gitu ya. Tapi sebenarnya di pinggirnya itu ada siripnya. Yang gerak 1 senti saja bisa turun, bisa naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itulah kebudayaan. Kelihatannya rigid tapi sebenarnya itu kelenturannya walaupun sedikit efeknya luar biasa untuk menaik turunkan pesawat. Di bentangan sayap kebudayaan tadi, kita sematkan engine, mesin, atau baling-baling ekonomi. 1, baling-baling ekonomi pertanian. Kita nggak bisa lepas dari pertanian, kecuali kota Yogyakarta ya. Kalau yang Sleman, Bantul, Gunung Kidul, apalagi Kulon Progo, nggak bisa lepas dari pertanian. Betul. Harus kita perhatikan. Yang kedua, ada baling-baling, ada mesin, industri kecil termasuk UKM. Ini baling-baling yang kedua. Baling-baling yang ketiga adalah pariwisata. Baling-baling yang keempat adalah pendidikan. Jadi kita pesawat itu punya 4 baling-baling yang kemudian berputar mengangkat pesawat itu terbang. Nah, tentu keempat baling itu disatukan dengan yang namanya budaya. Nah, soal budaya nanti Pak Aris pasti lebih paham soal budaya. Nah, ketika kita bicara pariwisata juga tidak lepas dari pertanian. Khusus untuk Kulon Progo ya, kalau kota lain. Ya. Kita tidak bisa membayangkan pariwisata di Kulon Progo kok hanya di gedung-gedung, itu nggak bisa. Tadi malah bisa bajak sawah juga ya. Keindahannya justru di sawah gitu ya. Betul. Jadi ketika kita bicara soal pertanian disambungkan dengan pariwisata, itu yang dicontohkan Gusti tadi. Wisatawan itu membeli pengalaman. Jadi kalau misalnya jual telur bebek, itu paling 1 telur kan 3.000, 4.000. Yang kita jual angon bebeknya, Pak. Bukan telur bebeknya. Kalau pengalaman angon bebek,
sak jam bayar 1.000 mungkin mau, Pak. Mhm. Kemudian misalnya batik. Batik jangan kita lihat hanya batiknya saja, tapi pengalaman membatik. Ketika orang disodori kain batik harga 300.000, tapi nggak tahu proses membatik, dia nggak mau beli, mahal ini. Tapi tolong orang tadi diajak ke belakang sebentar, dikasih kain katakanlah 50 kali 50 cm, suruh batik. Begitu dia tahu sulitnya membatik, gobios lah karu-karuan begitu, 300.000 langsung dibayar pasti. Karena dia pengalaman membatiknya itu yang membuat dia bisa menghargai batik. Jadi experience ini adalah yang harus kita angkat di dalam pariwisata dan itu nyambung baik dengan industri kecil, baik dengan pertanian, baik dengan pendidikan seperti itu. Pendidikan pun bisa kita jual sebagai wisata dalam konteks pariwisata juga. Seperti itu Mas Awan. Oke. Dan bentuk dukungannya langsung ke pemerintah daerah sendiri untuk di sektor baik UKM-nya dan juga pariwisatanya apa saja Pak? Ya, kita tentu dalam konteks mendukung UKM di Kulon Progo ini, kita ada perlindungan-perlindungan. Jadi misalnya kita punya Tomira. Tomira itu adalah toko milik rakyat. Hanya ada di Kulon Progo. Jadi kalau di tempat lain kan nggak ada Tomira, yang ada yang lain. Kita ingin agar toko-toko itu tidak akan mengganggu para pedagang di pasar tradisional seperti itu. Kemudian juga untuk teman-teman UKM, kita juga dari Dinas Koperasi maupun Dinas Perindustrian Kabupaten Kulon Progo ini mendorong perbaikan proses produksinya, kemudian manajemennya, tata kelola keuangannya, juga pemasarannya, baik pemasaran zaman dulu maupun zaman now gitu ya, zaman era milenial seperti online. itu. Kita dukung seperti itu. Siap. Nah ini Termasuk bicara juga soal di Bandara YIA, selain bersama-sama dengan Bu Siwi, kami juga punya counter khusus, counter di Kranasda, Kulon Progo. Itu dekat dengan counternya Mas Ivan Gunawan. Oh yang baru ya? Yang baru itu, ya nanti kita kembangkan di sana untuk memajang produk-produk unggulan dari UKM di Kulon Progo. Ya. baik, itu di pintu keluar ya Pak. Jadi UKM-nya Kulon Progo bisa tetap terekspos di sana ya. Baik, kebijakan dari Dewan nih yang juga dibutuhkan kan kalau pemerintah daerah ini ibaratnya adalah eksekutornya gitu ya, sebagai eksekutif. Dari Dewan sendiri dukungannya seperti apa Bu untuk pelaku UKM, pariwisata dan ini kalau Pak Bupati tadi bilang ada sektor pertanian juga yang perlu menjadi satu pesawat untuk bersama-sama. Nggak boleh yang lain yang satu lebih kenceng gitu kan Pak, pesawatnya nanti oleng gitu ya. Mau nggak Bu? Baik, jadi kalau kita bicara soal, saya khususnya Kulon Progo ya Mbak, Pak Bupati tadi makro ya, saya mikro Kulon Progo, kemudian nanti dimikrokan lebih kecil lagi karena kita berada di Pendoworejo, mungkin khusus untuk Pendoworejo ya ke depannya. Jadi kalau dukungan dari regulasi, karena kami punya fungsi salah satunya adalah pembuatan peraturan daerah, legislasi kita jelas tentang perlindungan, pemberian insentif dan kemudahan investasi. Itu Perda 4 tahun 2021. Oke. Di pasal 23 ayat 1 itu pemberian kemudahan terhadap penanaman modal itu akan diberikan kepada investor apabila beliau ini bekerja sama memanfaatkan UKM, budaya, masyarakat lokal dan juga sinergi dengan program penanaman modal daerah. Artinya bahwa kita akan memberikan kemudahan itu apabila mereka itu memang aware, mereka itu sangat clear, sangat dengan UMKM itu sangat memberikan ruang gitu loh. Apabila mereka kemudian meninggalkan UMKM dan sebagainya ya tentu pemberian insentif itu tidak berlaku. Itu yang pertama. Kemudian kita juga punya perda tentang perlindungan produk lokal. Nah, kalau bicara pariwisata, memang sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo itu ditetapkan oleh Pak Bupati, Pak Tejo waktu itu dengan Mas Fajar Gegana,
sebagai salah satu sektor pembangkit ekonomi dampak pandemi COVID-19. Di Kulon Progo ada 42 destinasi wisata, yang 8 itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau Gusti Bendoro mangke badhe tindak pundi Gusti? Oh, bukan, Jerman untuk memasarkan. Lah kalau di Kulon Progo ini dari sekian destinasi wisata, tentu yang harus dijual salah satunya lah keunikannya Gusti mungkin ya. Keunikannya. Seperti Pendoworejo ini, saya kemarin dereke Pak Ketua Fraksi saya itu reses di sini Mbak Marta, di Pendoworejo. Lah karena di Pendoworejo ini jelas ada sektor pariwisata berbasis kuliner ya toh. Beberapa tadi kalau sepanjang perjalanan mau menuju gini ada Kompi Ampirono, Ingkar Janji, ada Dadap Semilir, ada Teraloka, ada Kopi Klothok, ada Iwak Kalen dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada di yang di belakang-belakang dalam-dalam sana juga ada. Ini bisa saja kemudian ditetapkan sebagai kawasan pariwisata berbasis kuliner dan ada keunggulannya, value-nya adalah view yang sangat bagus. Betul. Ya, mungkin pemerintah daerah bisa menetapkan kemudian ini menjadi fokusnya Pak Bupati, fokusnya kita, sehingga pemberdayaan masyarakat betul-betul ada di sini. Karena kemarin yang di dalam Pak Aris Anton sing nyuwun untuk kemudian pengembangan ini kebun kelengkeng dan sebagainya. Nah ini menyangkut juga yang disampaikan Pak Bupati tadi, ada sektor pertanian di sana Mbak Marta. Sehingga apabila kita kemudian menentukan bahwa Pendoworejo ini menjadi destinasi pariwisata berbasis kuliner, kemudian masyarakatnya itu akan berdaya, selain dari UMKM-nya, bagaimana juga produk pertaniannya. Seputaran Ingkar Janji dan sebagainya yang tanah sawah yang kurang produktif kali ini karena mungkin pengairannya memang karena pengairannya yang belum kemudian bisa merata untuk MT1, MT2 bahkan mereka itu lebih kepada tanah tada hujan. Mungkin ke depan bisa dikembangkan sehingga ada produksi pertanian yang bisa dijual dengan nilai lebih dilakukan oleh masyarakat seputar dan seluruh Pendoworejo, dijual mungkin di Ingkar Janji, di Ampirono dengan kemasan yang cantik, packaging yang cantik, nilai jualnya kemudian tambah. Nah itulah yang kita harapkan. Sehingga UMKM berkembang, masyarakat pemberdayaan dan destinasi wisatanya akan dikenang. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, pulang tidak hanya membawa cerita atau membawa selfie, tapi membawa pendidikan, mungkin bisa melihat cara tanaman yang ada di sini, cara menanam jagung, cara menanam apa yang disuguhkan di seputaran tadi tempat-tempat wisata kuliner. Mungkin itu Mbak Marta. Baik, matur nuwun. Menjual experiences ya. Jadi pengen nyanyi Mas. Nyanyi apa? Menanam jagung di kebun kita. Tapi tadi kebijakannya menarik ya. Jadi akhirnya UKM terus wisata-wisata itu tidak hanya jadi penonton, tapi ikut juga bergabung gitu kan. Karena yang mau invest ya harus melibatkan UKM gitu ya. Kalau enggak ya enggak usah investasi di sini gitu. Oke. Dan sebenarnya kan tadi juga sempat dibahas juga ya, kalau misalnya ini pendadaannya bisa dari mana saja, bisa dari investor dan mungkin juga bisa dari Danais ya. Tapi sejauh mana sih Danais ini bisa mensupport nih Pak Aris? Nih kalau misalnya mungkin banyak Podarwis nih yang sekarang juga hadir, gimana sih Pak? Bisa nggak sih sejauh mana sih support Danais itu bisa mensupport wisata itu untuk apa saja? Karena banyak masyarakat yang masih berpikir kalau dana istimewa itu cuma untuk budaya, yang tari-tari, terus dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa sejauh mana sih Mbak? Pak. Mas, sebentar saya mewakili Pak Aris. Pripun? Itu sejauh mana dari Jogja apa dari Wates Mas? Monggo Pak Aris. Monggo Pak. Matur sembah nuwun. Kalau sejauh mana jauh sekali Mas. Jadi berkaitan dengan pengelolaan dana keistimewaan ini kan atas perkenan Ngerso Dalem mulai tahun 2021 ini banyak aktivitas yang sudah pada kalurahan sebenarnya. Kalau kemudian dipertanyakan bisanya untuk apa, justru akan berbalik. Inginnya seperti apa?
inginnya seperti apa, inilah yang kemudian bersama-sama harus kemudian kita memang menyatukan keinginan, tidak sekedar kemudian ada sesuatu yang kemudian minta pembiayaan, tetapi konsep menjadi bagian di depan. Sehingga kalau kemudian misalnya kita akan mengembangkan misalnya ini Bendung Kayangan mau seperti apa, nah tinggal mau kalurahannya atau lewat dari dinas pariwisatanya membikin master plan tentang keinginan. Jangan sampai yang di sini kuliner, sana kuliner, yang mau beli siapa? Itu menjadi bagian. Makanya ini menjadi bagian yang menarik kalau kita punya konsep keseluruhan dari Kabupaten Kulon Progo itu seperti apa. Tadi ini juga cerita yang gak beda. Pagi tadi kami ke Sukorno. Di sana ada sedekah bumi dan ini dengan Danais dan baru pertama kali juga dan berada di Kulon Progo. Kami kemudian jalan menuju ke sini melewati JATP. JATP miliknya Dinas Pertanian. Sangat memungkinkan di sana pun juga dikelola dengan luar biasa. Kemudian kita di sini dan juga jangan lupa ketika memasuk ke wilayah Bendung Kayangan sebelum ke tempat parkir itu juga dengan Danais dengan padat karya Jogja Istimewa. Kalau tidak maka betul, jalannya itu ternyata harus gantian. Sekarang tinggal belok kemudian itu dengan Danais. Artinya apa? Artinya keinginan-keinginan harus dikolaborasikan. Seperti apa keinginanipun, tetapi yang paling penting lagi kadang kita itu lupa. Kita punya keinginan banyak tetapi tanahnya bukan tanah kita. Ini saya ingatkan saja. Nah, inilah yang harus matur pada pemilik tanah. Sehingga kita punya konsep, punya master plan bisa didukung dengan luar biasa. Yang mengerjakan siapa? Mau DIY monggo. Kabupaten bisa, kalurahan monggo. Artinya bahwa ketika kemudian menggunakan dana keistimewaan itu yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan konsep secara keseluruhan. Kalau sederhana, master plan-nya seperti apa? Ya ini Pak Aris, kebetulan kan ini desa wisata semuanya yang ada di sini nih. Ini menjadi salah satu potensi yang diangkat oleh Pak Joko, Pak Kadis. Tapi juga bergandengan tangan nih dengan UKM karena ini dua mata uang yang nggak terpisah gitu ya, Pak Bupati pasti paham sekali. Desa wisata tanpa UKM nggak bisa. UKM berdiri sendiri juga mesti dengan effort yang luar biasa. Tapi begitu digabung menjadi satu kesatuan ini akan menjadi luar biasa. Nah, konsepnya supaya tadi master plan-nya itu nanti desa wisata juga nggak saingan atau yang sama, tapi kemudian juga ada yang spesial saling mendukung. Itu saran dari Pak Aris gimana supaya nanti juga bisa didukung oleh Danais? Jadi apa tadi saya lupa Mas Awan. Jadi kaitannya dengan beliau tadi sempat ngendiko budaya. Pengertian budaya itu jangan sempit ya. Kalau budaya sempit itu ya tari-tarian, seni itu. Tetapi budaya itu luas. Termasuk di dalamnya ada yang namanya pengetahuan teknologi. Di dalam pengetahuan teknologi itu di dalamnya ada kuliner, ada kerajinan, ada berkaitan dengan misalnya di suatu desa itu contoh itu di Giripeni, itu di sana itu ada tanah surjan, pertanian. Itu bagian dari budaya. Sehingga roh budaya yang disampaikan oleh Pak Trisakti dan Nyun Sewu dari Bu Akid maupun Gusti Bendoro tadi itu menjadi bagian yang luar biasa. Budaya kita itulah yang kemudian kita tampilkan. Kemudian kalau kita bicara tentang silang OPD atau kalau Bu Kepala Dinas Koperasi rawuh juga ya istilahnya saling silang gitu ya. Itu menjadi bagian. Jadi memang kami selalu dengan teman-teman kami, sehingga kami di Paniradio gitu ya, kami cerita Paniradio dulu. Di Paniradio itu ada Lek Warti dan Pak Raji. Lek Warti itu tilik warga istimewa. Kemudian Pak Raji itu Paniradio kolaborasi dari siji. Cuman tepuk tangan. Menarik cuman ya. Kadang-kadang kami dengan ini cerita berbeda dengan Panglima Lurahnya. Panglima Lurahnya di sini kemudian rawuh. Kanjeng Yudonegoro. Beliau ngendika bahwa aku Serawung Kalurahan. Kalau Kanjeng itu berada di Serawung Kalurahan dan saya datang, namanya itu Pak Raji. Bagi saya, bagi Kanjeng Sawung Kalurahan. Artinya apa? Artinya ketika kemudian kita bersama-sama tidak kemudian menonjolkan egonya, akan terjadi yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Sederhana seperti sekarang ini.
Ini Bu Kadis Koperasi ada aktivitas, Pak Joko ada aktivitas. Apakah mereka ketika itu merencanakan aktivitas di sini? Tidak. Tetapi kemudian, oh ternyata ada aktivitas yang bisa didukung. Kebetulan ini adalah satu dasawarsa. Dan ini tanggal 10. 10 ini merupakan hari terakhir kita memperingati satu dasawarsa. Kalau kenapa 10? Selalu sudah saya sampaikan, 1 dan 0. 1 keberadaan, 0 itu 0. Nah, kami merasa dana keistimewaan itu menjadi keberadaan. Harapannya bisa mengisi kekosongan kan gitu. Di samping itu, Filosofinya keren. Tadi itu juga sama. Tadi itu juga ada gending keistimewaan ditabuh di 10.10. Kenapa? Ngarso dalam ke 10. Kanjeng Gusti juga ke 10. Dan insya Allah tanggal 10 bulan 10 ditetapkan sebagai Sri Sultan dan Adipaten sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tok gatuk memang begitu itu. Masuk, my God. Pinter ya kodak gaduknya ya. Soalnya mantan kepala dinas kebudayaan. Jadi berbicara tangible dan intangible. Masih sangat ngelotok kalau Pak Aris ya. Ini kebetulan juga Bu Kadis ada di sini, kita apresiasi untuk Bu Kadis Kop UKM DIY dan juga Pak Joko yang sudah menunjukkan kolaborasinya tanpa basa-basi, tanpa bicara panjang lebar, tapi langsung action gitu ya. Itu yang penting tuh memang. Betul. Tinggal nanti UKM-nya, kemudian pelaku desa wisata ini benar-benar menunjukkan kolaborasinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris gitu ya. Tapi memang sekarang juga banyak ya, kayak misalnya sedulur deso gitu kan, dari desa wisata lain dengan desa wisata lain saling bersaudara, saling promosi satu sama lain. Kayaknya ini saling mempromosikan, bisa sekali nih ya. Kita punya banyak sekali desa wisata yang saling mempromosikan gitu. Saya kan. mau usul sama Pak Aris, tadi ada Lek Warti sama Pak Raji. Besok ada Mbah Marto, Pak. Apa itu Mbak Marta? Saya kalau tua. Gak ada hubungannya. Tak pikir mah itu kepanjangan Panggilannya gitu. besok Mbah Marto. Nanti ada Bergodo Tengginas, Mbak. Oh, apa itu? Regol Bergodo Tengginas. Menapa meniko? Itu rerasan golek solusi. Rerasan golek solusi. Dan itu karena menjadi proper saya, jadi besok saja kami bisa cerita. Kita tunggu talk show berikutnya Mas Awan. Betul, yang penting MC-nya kita ya. Benar pastinya. Kegemesan-kegemesan yang harusnya itu segera dijalankan bersama gitu ya. Jadi sebenarnya warga Kulon Progo itu sangat gampang diajak. Hanya perlu ditunjukkan buktinya mana. Oke. Jadi sejauh apapun kita punya konsep, dijelaskan, tiring-tiring ya, dia nggak mau dengar. Cukup diajak kemana tempat yang ada buktinya. Lihat, tanya jawab, pasti dia bisa meniru sesuai dengan potensi lokal di masing-masing desa yang bersangkutan. Jadi kita hanya memberikan contoh-contoh saja, sesuatu desa wisata yang mungkin sudah berhasil duluan, kita ajak ke sana, lihat seperti ini, kemudian oh kalau di desa saya yang perlu kita sesuaikan ini, yang cocok cuma ini saja, seperti itu. Jadi segampang itu orang Kulon Progo, hanya perlu ditunjukkan bukti yang sudah ada, itu aja. Tepuk tangan dong buat warga Kulon Progo. Luar biasa. Gampang ya. Guyup rukonya itu loh Mas. Benar, pokoknya benar, Mas Awan kalau kesini nggak bakalan mau pulang. Betah gitu ya Mbak ya? Lengket sama geblek. Ya. Kayaknya pengalaman pribadi ini kayaknya. Kami berdua maksudnya. Tapi ini gini, tadi juga Pak Aris katanya gemes-gemes apa sih Pak? Mau seperti apa sih? Dan mungkin mewakili pertanyaan dari Pak Darwis, karena ini waktunya 15 menit. Mungkin dari Pak Darwis pengen mengakses dana keistimewaan itu seperti apa sih gitu kan? Jadi ini kebetulan Mas, saya di sini pun juga tidak sendiri gitu. Cuman yang membedakan Mbak Marta dengan suami, Gusti Bendoro dengan suami, Pak PJ dengan istri, saya dengan kabit saya Mas. Jadi 3 kepala bidang ikut saya semua ini Mas. Jadi urusan kebudayaan, terus kemudian 4 urusan yang lain, dan perencanaan dan pengendalian. Karena memang hari ini harapan kami itu, kami kemana-mana itu ya kalau perencanaan berarti tadi Pak Raji. Kalau kami memonef berarti Lek Warti. Nah, itu kami akan berusaha terus untuk itu. Karena harapan kami bersama-sama dengan teman-teman untuk kemudian
melihat. Jadi saya selalu diingatkan oleh salah satu kabit kami, ya seeing is believing gitu. Kalau belum melihat ya nggak percaya gitu. Selalu diingatkan. Karena memang yang terjadi seperti itu. Jadi menarik kadang-kadang. Getem-getemnya itu, ini Danais di mana dan sebagainya. Begitu Danais berada di sana, ada yang untuk mencairkan doyak-oyak. Doyak-oyak di WA nggak dibales, di bel nggak diangkat. Padahal udah dikasih ya Pak ya? Jadi kadang-kadang padahal Danais itu butuh kecepatan. Di Danais itu ada satu kelemahan utama. Uang yang ditransfer itu harus ada pertanggungjawaban 3 kali dalam 1 tahun. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang sekarang ini sudah bulan September. Total Danais itu baru 45%. Wow. Ya, Masih artinya banyak apa? Ya kalau semua ditanya jalan enggak, semua bilang jalan. Tapi kan kita itu ini tuh tinggal 4 bulan loh. Tapi itulah yang terjadi. Maka teman-teman kami juga seperti Bank Plecit versi pemerintah, Mas. Nah, jadi kami hargai Bank Plecit itu ternyata kami adopt juga. Jadi salah satu visi kepemimpinan kami ngadop Bank Plecit. Padahal ini ngasih uang ya Pak ya? Ya ngasih uang dan tanggung jawab, Mas. Kalau jawab, uang toh betul. aja mudah, tapi tanggung jawab menjadi bagian. Jadi kegemesannya itu adalah ternyata kadang-kadang itu istilah Jawa ora pandak gitu. Antara keinginan tapi kemudian setelah diberi ternyata tidak bisa melaksanakan. Ada juga yang kemudian ternyata begitu sudah beri ternyata tidak dicairkan juga ada. Kebetulan Nyun Sewu Bapak PJ Bupati, kebetulan salah satunya ke tahun kemarin di Kulon Progo. Ya, tahun kemarin 75 Pak Bupati tahun kemarin, bukan saya. Pak Bupati loh, yang ketiga Pak Bupati. Dari 750 juta itu kembali 400-an juta loh, Mas. Artinya 750 kembali 400-an itu kan luar biasa. Nah, ini hanya kegemesan ini aja. Dengan harapan apa? Bapak Ibu Lurah yang mendengar, monggolah sareng-sareng. Jadi kepercayaan Ngosodalem pada kita semua itu sangat luar biasa. Betul. Jangan sampai kepercayaan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Hanya itu aja, Mas. Kegemesannya itu, Mas. Oke. Jangan jadi rapanda ngono lho Mas Awan. Bener, harus punya Iya. konsep yang jelas ya. Betul. Jadi ketika konsep jelas, dikasih uang langsung dicake. Dan dipertanggungjawabkan Dan setelah dipertanggungjawabkan. itu. Gitu. Tadi juga dari Gusti Bendoro ini sebenarnya juga tadi agak gemes juga katanya. Wah ini perkembangan UMKM ini penting sekali dan punya angan-angan ke depan. Ini seperti apa sih Gusti ini harapannya? Jadi dunia pariwisata, industri pariwisata itu kan tidak bisa berjalan sendiri, Tentunya kita harus duduk bersama dengan UMKM, dengan kebudayaan, bahkan dengan Dishub, dengan semuanya gitu Nah, tadi kalau sempat Ibu mengatakan perihal bagaimana daerah sini akan di-preserve untuk wisata alam gitu ya. Nah, ini harus duduk bersama gitu ya, menata SOP atau tata ruang dari daerah sini. Ya jangan sampai nanti udah ditetapkan jadi wisata budaya, jebulannya nanti di sana gunungnya ada tambang misalnya. Lalu ada sutet yang berdiri di situ baru gitu. Nah, ini kan tentu mengganggu pandangan dari yang tadinya alam terasering-nya bagus gitu ternyata perkembangan kopi yang di daerah jalan sini nih itu luar biasa banyaknya sehingga malah jadinya terasering kopi gitu ya. Nah, ini harus kita satu frekuensi gitu tentunya dari pemangku kebijakan duduk bersama mengolah tiap pariwisatanya itu mau bagaimana. Dikonsepkan karena pariwisata itu tidak bisa berjalan sendiri gitu Pak Joko kalau jalan sendiri lama-lama dari yang gondrong jadi putih kabeh gondrongnya nanti bisa gitu ngerontok jadinya. Iya. Iya, nah terus tidak mungkin karena image contohnya saja Jogja gitu di Jogja ini kan brandingnya luar biasa di Malioboro. Andong aja yang bukan di ranahnya Pak Singgih itu selalu dapat Pak Singgih ini gimana andongnya gitu ya. Padahal itu kewenangan dari Dishub. Nah, itu begitu juga seperti UMKM dan lain sebagainya di desa wisata. Kalau sampai UMKM-nya itu belum ada PIRT-nya dan ternyata menyebabkan sakit perut, bahkan sampai ada yang keracunan misalnya.
Nah tentu yang brandingnya yang akan terkena adalah desa wisatanya. Desa wisata yang kena siapa? Kulon Progonya. Kulon Progo yang kena Jogjanya. Nanti Jogja rasah neng Yojo meneh hashtagnya kan gitu. Nah ini tentunya kolaborasi dan kerjasama ini sangat penting untuk desa dari tingkat kelurahan, dari kabupaten sampai provinsi ini harus satu bersinergi. Sering-seringlah ayo duduk bersama gitu nggih. Terutama membuat kebijakan yang menggandeng industri, pelaku industri. Nah ini teman-teman desa wisata potensinya sudah luar biasa, tapi terbukti 20 desa wisata yuk lama-lama kami encok gitu ya. Lama-lama kami encok. Ada yang kasurnya empuk, ada yang kasurnya keras, ada yang bantalnya tipis, ada yang bantalnya ini. Dan ini tidak dipungkiri bahwa memang belum ada standarisasi kasur. Lalu airnya ada yang jernih, ada yang banyak magnesiumnya karena kurang ada penyaringannya. Nah ini yang nanti perlu kita bagaimana nanti kita tingkatkanlah kualitasnya. Saya sudah ke Kancingan, sudah dapat SK Kancingan. Ini bukan surat kekancingan loh, ini kekancingan beneran ya Gusti ya? Kekancingan beneran. Terus dikejar tawon, 4 tawon das Pak. Saya sampai nunduk-nunduk di kamar gitu. Pahit. Iya. Masalahnya tawon das tuh nggak seneng yang senengnya malah sama yang pahit-pahit. Oh gitu. Mati lampu, nggak ada sinyal, nggak ada wifi gitu nih. Malah dari desanya bilang Gusti nyuwun sinyal. Lah saya bukan dari dinas PU maupun dinas Kominfo gitu nih. Nah ini tetapi inilah variasi yang ada di desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu kemeriahan desa wisata. Banyak desa wisata yang membuat sepatu saya kotor tiap minggu, nggak apa-apa. Nanti tagihannya ke Pak Joko. Diperjelas lagi. Tapi luar biasa. Maksudnya desa wisata di Kulon Progo ini penuh potensial gitu nih. Dan ini tinggal di packaging dikit-dikit dan banyak ternyata yang desa wisata baru dibentuk itu membuat kita surprise sekali. Luar biasa ternyata. Dari semangatnya dan lain sebagainya. Ini malah terkadang desa-desa wisata yang sudah agak lama mungkin terbuai dengan kenyamanannya gitu nih. Nah, tapi yang baru-baru rintisan malah banyak yang mengejutkan kami semua. Ini luar biasa sekali dan ini memang menjadi prioritas Kulon Progo. Harapannya tentunya nanti kalau misalnya mau ada jalan baru yang dibuat atau misalnya nanti mau pasang tower sinyal, wifi dan lain sebagainya, itu juga dikoordinasikan dengan dinas UMKM, dinas pariwisata, tata kota sehingga jadi nggak kagul orang desa wisata udah bentuk-bentuk apik-apik tiba-tiba depannya ada tol gitu ya. Udah bentuk apik-apik pemandangannya tiba-tiba ada sutet gitu. Nggih toh? Wah, mandu-mandu semua, mandu-mandu gitu. Nah, ini tentunya Pak Lurah dan Ibu Lurah ini yang sering ketemu sama suami saya, ingat jam 7 harus suami saya pulang, ye. Jangan lama-lama, Bapak Lurah, ye. Tapi sekali lagi, ini kolaborasi kelurahan dengan Pok Darwis itu harus wis koyo geblek terus. Mubeng-mubeng minger ya sama itulah gitu. Gandengan bikin angka 8 gitu nih. Nih saya rasa gitu Mas. Okay. Itu infinity loh itu Gusti. Infinity iya. kolaborasinya. Tepuk tangan dulu dong buat Gusti Bendoro. Luar biasa. Yang terakhir Bu Ketua Dewan ini apa nih yang bagaimana supaya Kulon Progo ini bersama-sama ini UKM-nya, wisatanya juga semuanya ikut bersama-sama bangkit. Terima kasih Mbak Marta. Jadi saya mau terima kasih dulu yang pertama sama Gusti Bendoro sudah memberikan pencerahan ya. Jadi memang yang harus dilakukan yang pertama adalah bagaimana kemudian dari sisi regulasi, itu tentu dari kami ya. Kemudian sinergi, kolaborasi. Nah di Pendoworejo ini khususnya misalkan dulu ya Mbak Marta, ini saya bicara dulu saat kopi-kopi ini baru mau berdiri. Kopi Ampirono yang pertama, kemudian Iwak Kalen dan sebagainya, kemudian Ingkar Janji, Dadap Sumilir, Teraloka dan sebagainya. Dulu tengkar Mbak Marta antara Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian. Ini apa LP2B, lahan tanah berkelanjutan tidak boleh dibangun dan sebagainya. Kemudian para teman-teman komunitas ini kan audiensi ke saya. Saya bilang kepada teman-teman di dinas,
Ya siapa yang kita ini kan tidak mampu memberdayakan mereka ya Mbak Marta. Betul. Ini kemudian mereka berdaya sendiri. Penduduk lokal lagi, kalau kayak Mas Pur yang di Ingkar Janji, ada Pak Handoko di Wakalen, itu kan warga sekitar yang memang mau mampu memberdayakan masyarakat sekeliling. Ini kan harus kita dukung. Maka kemudian yang seperti sampaikan Gusti Bendoro, bagaimana kita membuat pembatasannya. Maka saya sampaikan, oke lah kalau yang dijual itu view-nya, maka batasilah yang diizinkan itu berapa dari sekian hektar. Maka dari sekian hektar kita hanya mengizinkan 5 hektar Mbak Marta. Karena nanti kalau tumbuh di sini rumahnya Soimah, rumahnya siapa, rumahnya yang sudah bisa ya rumahnya Mbak Marta kan jadi nutupi view. Itu jadi nggak laku. Padahal yang kita jual adalah itu. Betul. Maka bagaimana batasan? Kemudian bagaimana kolaborasi? Ya tadi yang saya sampaikan, mungkin Dinas Pertanian kemudian sama-sama menggarap wilayah itu. Nilai jual produk pertaniannya seperti apa? Dinas Perindak dari industri-industri makanan kecil UMKM yang dihasilkan oleh warga sekeliling ini bagaimana juga diangkat baik dari sisi mutu yang disampaikan Pak Aris tadi dan juga bagaimana juga dari dinas lain untuk menggotong royong secara bersama-sama. Nah, tema pembangunan Pak Bupati itu sudah 3 tahun loh Pak, itu sama peningkatan kapasitas SDM pelayan publik. Nah, menurut saya peningkatan kapasitas ini menjadi wajib hukumnya Mbak Marta. Siap. Mohon maaf kepekaan teman-teman perangkat desa, perangkat daerah akan tugas pokok fungsi bagaimana disuguhkan untuk memberdayakan masyarakat harus dihikmati. Jadi kalau bekerja dengan hati sehingga kan mampu bagaimana memang menyuguhkan yang terbaik untuk warga itu kayak apa. Pak Bupati ngendika Kulon Progo ki penak diajak ora usah diajak. Cukup ana sing selfie, Gusti Bendoro selfie sama Kanjeng Yuda nggih Gusti tadi. Selfie di tempat yang bagus kemudian itu sudah pada beramai-ramai ke situ gitu loh. Enggak usah diperintah sudah ini tempatnya bagus. Ini mampu masyarakatnya atau kelompok darwisnya memberdayakan seputaran itu. Pasti sudah mereka akan contoh, mereka akan replikasi karena itu contoh konkret real. Daripada ya kalau saya ngomong gitu ya ngomong teori. Tapi ya itu tadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi lebih baik memang kita contoh. Dan tadi yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi, sinergi, kemudian dari saya mungkin sinergi juga dari pembiayaan ataupun anggarannya tentunya harus berbasis kebutuhan betul. Jadi tidak sembarang kita kemudian mengalokasikan anggaran Kulon Progo ini kalau kita lihat atau kita maknai itu sebetulnya masih sangat kurang. Tetapi ya bagaimana betul-betul yang disampaikan Pak Aris tadi kita laksanakan dengan berbekal apa? Berbekal peningkatan kapasitas sehingga memahami cara mengaksesnya. Kan APBD kecil, ya bagaimana Dais yang sudah sangat luar biasa di parengke oleh Ngarso Dalem ini kan harus kita terima dengan bersyukur dan juga kemudian melaksanakan betul sesuai aturan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Mbak Marta sehingga monggo tadi yang disampaikan Pak Aris, kemudian pangantikanipun Gusti Bendoro dan juga Pak Bupati, bagaimana Pak Lurah beserta perangkat, bagaimana juga kolaborasi itu dibangun, kemudian regulasi itu juga diterapkan untuk bagaimana memanfaatkan aset, tetapi juga membatasi baik kewenangan maupun juga membatasi potensi itu sendiri dimanfaatkannya. Apakah boleh atau tidak dan sebagainya, itu harus betul-betul dihikmati oleh seluruh punggawa bahasa saya atau perangkat daerah dari paling kecil RT sampai ke atas level Pak Bupati. Mungkin ngatain Mbak. Siapa biasa bilang Kulon Progo sinyalnya nggak kuat Mas Awan? Ini kuat banget loh dari sana ke sini loh. Iya, langsung loh. Jangan bilang cuma Jeronimo yang punya frekuensi. Di sini frekuensinya sama. Nyambung. Bukan diskoperasi frekuensinya sama Pak Joko. Gitu ya Pak Aris ya. Pokoknya kita harus satu frekuensi membangun Yogyakarta. Iya betul, tepuk tangan buat kita semuanya sebagai tanda kesepakatan menyamakan frekuensi. Dan memang tadi juga harus digarisbawahi bahwasanya semua itu konsepnya dari bawah. Ayo bapak-bapak yang di bawah berkonsep bersama-sama dari bawah
sadar lingkungan, sadar wisata, kemudian aktif. Yuk, karena dinas-dinas sudah banyak sekali program-program dari Dinas Koperasi dan UMKM, ada banyak program, pariwisata program, dinas Paniradio ada program, disambut aktif ya menjadi masyarakat yang ayo nih program-program itu kita raih untuk kemajuan kita bersama. Kalau di sini konduktornya nanti Pak Bupati, benar, ya kan? Benar. Untuk semua OPD seperti harapannya tadi Bu Ketua Dewan, kalau nggak sinergi nanti nggak sama jalannya, Pak Bupati. Siap belum nih kok? Oh siap. Gusti Bendoro udah ngeliriknya tuh lah, kan? Mas Awan, nanti kita tutup dengan salam. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh dinas yang sudah mendukung terlaksananya acara ini. Senang sekali pokoknya kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan ada lagi acara-acara yang seperti ini demi kemajuan Yogyakarta. Dan saya Marta Sasongko. Awan Narendra juga pamit. UMKM naik kelas. Salam Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam budaya. Lestari budayaku. Dan Sambanggo. Monggo. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya.